Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka. Pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbentang luas dalam kehidupan kita, terlebih pada bulan Ramadan. Allah membuka seluas-luasnya pintu rahmat, membuka seluas-luasnya pintu taubat, menutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Dan ada satu malam yang ketika kita beribadah di dalamnya, nilainya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Beberapa amalan bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Langkah ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 132, "Wa Allah wa rasula la'allakum turhamun." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kamu didapati rahmat. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya menjadi sebab kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni mendamaikan perselisihan yang terjadi antara umat manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu didapati rahmat. Nah, dengan menyambung tali silaturahmi bisa menjadikan rahmat Allah turun kepada kita. Sebagaimana sebaliknya, ketika kita memutus tali silaturahim, maka laknat itu turun kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga yakni memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan buruk kita, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Apakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah agar didapati rahmat? Jadikan Ramadan ini sebagai momentum agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yakni berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Janganlah kita bosan di dalam berbuat kebaikan. Allah tidak pernah bosan mengganjar kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, di mana saat hambanya itu sudah lelah menjalankan kebaikan. Yang kelima yakni mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran ketika dibacakan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu diberikan rahmat. Menyimak bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, itu sudah bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Apalagi kita mampu
kita istiqomah untuk membaca Al-Quran tersebut. Semoga rahmat Allah turun bagaikan hujan yang turun di muka bumi ini. Nah, kelima amalan tersebut bisa menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan ini dan Ramadan berikutnya ataupun di bulan-bulan setelah Ramadan, di luar Ramadan, jadikan momentum Ramadan ini sebagai awal untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan beberapa amalan yang itu bisa menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.